Kami dari kelas 12.5 ini mempresentasikan tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa Orde Baru. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Nama aku Fiska Aulia. Nama aku Aina Yahmuda Pratiwi. Nama aku Marifatul Salama. Nama aku Siti Rodiah. Nama aku Adayang Tasfian Raja. Nama aku Muhammad Rizky Maulana. Simak videonya! Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, kondisi sosial masyarakat Indonesia masih penuh kebebasan pers. Namun, pemerintahan Orde Baru melakukan pembungkaman terhadap pers yang kritis. Kondisi sosial masyarakat Indonesia menjelang awal pemerintahan Orde Baru, yaitu kebebasan pers masih penuh. Situasi politik yang rumit, maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN, serta dukungan besar dari kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. Selanjutnya, inilah ciri-ciri kehidupan pada masa Orde Baru. Yang pertama, tidak ada kebebasan kehidupan pers, yakni adanya pembatasan dalam mengungkapkan pendapat. Yang kedua, lembaga legislatif kurang berfungsi secara maksimal dalam membawa aspirasi rakyat. Yang ketiga, kewajiban warga negara Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan Pancasila yang didukung dengan program penataran P4, pedoman penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Yaitu difungsi abdi dalam pemerintahan dan masyarakat, yakni memiliki peran hankam dan sosial. Yang kelima, yaitu pada masa Orde Baru terjadi pemberantasan partai politik dan hegemoni dari pemerintah pusat. Namun saat masa Orde Baru berjalan, kehidupan sosial masyarakat mengalami peningkatan karena melaksanakan penstabilan ekonomi dan politik. Contohnya seperti menciptakan stabilitas politik yang memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini berkontribusi pada kemajuan ekonomi yang tercermin dalam berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pengurangan kemiskinan, terus ada peningkatan akses pendidikan dasar, serta program-program kesehatan dan sosial lainnya. Stabilitas ini juga memungkinkan terciptanya kondisi yang lebih baik bagi Indonesia pada masa Orde Baru ini. Beberapa kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. 1. Ekonomi meningkat tetapi kesenjangan ekonomi juga semakin besar. 2. Kemiskinan menurun, tetapi masih ada banyak rakyat yang tidak mampu bersaing dengan investor. Yang ketiga, terjadi krisis moneter yang terjadi di Thailand dan merembet ke Indonesia. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun atau Repilita. Yang kedua, program stabilitas ekonomi. Yang ketiga, trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi serta politik. Yang keempat, sistem ekonomi yang cenderung lebih memihak kepada sistem kapitalis. Adapun faktor penyebab keberhasilan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu adanya peran BUMN, yang kedua stabilitas politik, yang ketiga keterlibatan swasta dan asing, dan yang keempat penerapan program seperti Repilita, trilogi pembangunan, dan program khusus lainnya. Kondisi politik Orde Baru bertujuan untuk mengembangkan suasana Soeharto. Berikut kondisi politik pada masa Orde Baru. Jadi Soekarno menjalankan pengaruh Soekarno dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua ada peristiwa Malari, malapetaka 15 Januari. Demonstrasi mahasiswa menentang kebijakan Orde Baru. Yang ketiga ada petisi 50. Politik terbuka terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat ada penahanan dan penggeledahan media. Pembungkaman kritik melalui penahanan dan sensor media. Proses politik. Yang pertama, proses Maret pada tahun 1966. Mandat kepada Soeharto untuk mengambil alih keputusan. Yang kedua, pembentukan MPRS. Soeharto diangkat menjadi presiden melalui MPRS. Yang ketiga, pembentukan PKI. Penangkapan dan pembunuhan massa terhadap anggota dan simpatisan PKI. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.